adalah ladang akhirat atau ladang nanti penentu kita nanti di sana nanti akan digolongkan golongan yang kanan atau golongan yang kiri mendapat ridhonya Allah atau suktullah itu ya ditentukan adanya di dunia ini. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami, kembali lagi dengan kita di channel Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan mencoba membahas mengenai bagaimana caranya mencari ridho Allah dari segala pintu rahmat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan. Tentunya untuk bisa kita mendapatkan ridhonya Allah, itu kita juga harus ikhlas. Kita harus ikhlas, kita harus ridho dengan segala sesuatu hal yang dikodratkan terhadap diri kita, sesuatu hal yang ditakdirkan kepada diri kita. Entah itu berkaitan dengan hal yang pahit atau hal yang manis, berkaitan dengan rasa diri kita. Karena satu orang dengan orang yang lain itu mempunyai cara pandang, sudut pandang berkaitan dengan masalah atau problem kehidupan itu tentunya memandangnya berbeda. Ada orang yang memandang hidup itu ya hidup ya biasa saja. Maksudnya biasa saja itulah hidup di dunia ini adalah ibarat ladang akhirat atau ladang nanti penentu kita nanti di sana nanti akan digolongkan golongan yang kanan atau golongan yang kiri mendapat ridhonya Allah atau suktullah itu ya ditentukan adanya di dunia ini. Jadi dunia ini adalah sebetulnya penentu. Makanya untuk melihat kudratnya Allah, untuk melihat kebesarannya Allah ya tidak harus kita menunggu nanti. Tidak perlu kita menunggu nanti saat kita sudah mati, kita melihat surga dan neraka, barulah kita iman kebesarannya Allah. Ya kita sudah telat. Kalau untuk iman tadi kita harus melihat dengan mata dohir kita, itu ya sangat rugi sekali. Karena memang banyak hal yang tidak bisa kita ilustrasikan atau tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita, mata dohir kita. Karena itulah wujud manusia. Jadi manusia itu sangat terbatas, sangat lemah, bahkan dibandingkan dengan, mohon maaf, dibandingkan dengan binatang mungkin angsa atau mungkin kelelawar, itu kita mempunyai keterbatasan. Keterbatasan berkaitan dengan mungkin pendengaran atau mungkin dengan pandangan mata, seperti itu. Jadi kita selalu belajar mempertebal iman diri kita. Jadi mempertebal iman apa yang ada di diri kita. Jadi jangan selalu kita kedepankan logika. Karena kalau kita selalu kedepankan logika itu akan berbenturan dengan yaitu tadi dengan jiwa kita, dengan keimanan kita. Karena logika itu pengennya memberontak karena menghukumi atau mensifati sesuatu hal yang terjadi itu dengan kemampuan berpikir kita. Sedangkan kemampuan berpikir orang saja satu dengan yang lain tentunya berbeda. Ya berkaitan dengan itu ya tentunya didasari dengan latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, pengalaman dan lain sebagainya. Itu saja cuma di lingkup manusia. Nah, makanya kita tidak akan bisa menyifati ilmunya Allah itu sampai di mana atau seluas apa atau sebesar apa. Kita tidak akan mungkin bisa karena Allah tadi bukanlah makhluk seperti itu. Masuk ke intinya tadi, maksudnya adalah kita menggapai ridho Allah dari segala pintu rahmat. Rahmat di sini adalah artinya kan berarti kan maha pemberi, maha pengasih, maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang. Jadi maha kasihnya Allah itu ya berkaitan dengan semua makhluk di alam semesta ini tanpa terkecuali, baik itu dari golongan
manusia, golongan binatang, golongan tumbuh-tumbuhan, jin dan lain sebagainya. Semua mendapatkan rahmatnya Allah. Berkaitan dengan ini kita bahas masalah manusia. Manusia itu mau dia itu mohon maaf yang beragama Islam atau mungkin yang beragama non-Islam semuanya itu mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasihnya Allah. Kan gitu. Buktinya apa ya? Buktinya rezekinya dijamin. Rezekinya dijamin. Semua makhluk rezekinya dijamin. Jadi rezeki ini jangan cuma digambarkan namanya rezeki itu pasti uang atau materi. Karena kadang-kadang banyak juga yang mengartikan namanya rezeki itu adalah uang. Namun sebetulnya tidak demikian. Rezeki itu ya banyak, berkaitan dengan yaitu tadi kesehatan, berkaitan dengan akal yang cerdas, terus keilmuan yang melebihi atau lebih baik daripada yang lain. Seperti itu adalah suatu hal yang rezeki. Bahkan istilahnya bisa berkomunikasi dengan teman, sambung rasa itu juga rezeki. Karena dari situ nanti akan timbul hal-hal yang lainnya berkaitan dengan apa yang bisa menjadi baik buat diri kita tadi. Nah, untuk bisa menggapai ridhonya Allah tadi, tentunya kita harus mengimani semuanya yang terjadi di alam dunia ini berkaitan dengan diri kita tadi, itu adalah sesuatu hal yang baik yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita jangan berpikir, wah ini buruk atau itu tidak baik. Atau bagaimanapun caranya, kita ingkar terhadap apa yang terjadi tadi. Sebetulnya tidak demikian. Jadi tidak ada sesuatu hal itu yang buruk. Itu tergantung bagaimana cara kita berpikirnya. Kalau memang kita buruk-burukan ya berarti memang hati kita yang bermasalah dalam hal itu. Kan begitu. Jadi seandainya kita ditakdir eh, kekurangan ekonomi, suatu contoh, ya sudah kita imani itu adalah hal yang terbaik. Karena dengan kita kusnudon, dengan kita berprasangka baik kepada Allah, berarti kita ikhlas, kita ridho terhadap takdirnya Allah. Dengan begitu, insya Allah, Allah juga ridho dengan apa yang telah uh, ditakdirkan atau apa yang telah kita jalankan. Dengan begitu kita mendapatkan ridhonya Allah. Kita sudah menjalani sesuatu hal yang sulit, kalau kita ridho, ikhlas, insya Allah, Allah juga ridho dan ikhlas. Akhirnya kita akan mendapatkan pahala, kita mendapatkan ganjaran yang baik dari hal itu. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang, wah tidak apa-apa, saya miskin di dunia, yang penting saya kaya di akhirat. Itu sebetulnya bisa dibilang benar, tapi juga salah. Kenapa demikian? Karena kalau oke lah dia bilang, oh nggak apa-apa saya eh, miskin di dunia, tapi yang penting saya kaya di akhirat. Kalau dia bilang nggak apa-apa saya miskin di dunia, seolah-olah kan dia itu seolah-olah dia itu ridho dengan takdirnya Allah. Jadi dia ridho ditakdirkan miskin, yang penting dia kaya di akhirat gitu. Cuman kalau kita pakai bahasa yang lain, dia bilang nggak apa-apa saya miskin di dunia. Dengan dia bilang miskin di dunia, dengan dia bilang susah di dunia, itu saja sudah sebetulnya sudah wujud bukti kalau dia itu tidak ridho dengan takdirnya Allah. Kan begitu. Terus yang benar bagaimana? Ya benar ya sudah jalani saja. Gitu. Tidak usah bawa-bawa miskin, tidak usah bawa-bawa kaya. Kalau ditakdir kaya sudah syukuri. Imani itu yang terbaik. Dengan cara apa ya? Dengan cara memanfaatkan, menyalurkan harta, menggunakan harta sebagaimana mestinya. Digunakan sebaik mungkin. Berkaitan dengan itu ya sedekah dan lain sebagainya. Supaya harta tadi bersih dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita miskin atau kurang ekonomi atau kalangan menengah ke bawah, ya sudah kita jalani saja. Kita nggak usah berpikir ini dan itu. Yang penting saya yakin itulah takdir yang datangnya dari Allah. Kita yakini kebaikannya, ya sudah kita jalani. Karena sering saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu adalah ukurannya dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya dunia saja. Kalau kita cuma melihat dunia itu ya jatuhnya habdu nafsi. Itu kan karena nafsunya manusia. Kan begitu. Bahkan orang melihat orang lain saja itu berkaitan dengan nafsunya manusia tadi. Melihat wah itu si A si kaya si B
begini, bisa sedekah, bisa apa. Itu disifati dengan kaya dulu. Sedangkan untuk sedekah itu kan tidak harus kaya. Miskin pun juga bisa sedekah. Kalau dia tidak bisa sedekah harta ya sedekah tenaga. Kalau dia tidak bisa sedekah tenaga ya sedekah pemikiran. Kan begitu. Sebetulnya banyak hal. Makanya untuk menjadi baik itu jangan menunggu tingkatan level tertentu dulu. Untuk berbuat baik, untuk menjadi baik itu jangan menunggu level tertentu dulu. Batu contoh, wah saya kalau sudah kaya mau sedekah. Tidak perlu nunggu kaya. Saat ini, detik ini, selagi kita punya niat, insya Allah kita bisa. Dengan cara apa? Dengan jalan apa? Itu tadi, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau mampunya cuma tenaga, ya sedekahkan tenaga. Lillahi ta'ala, supaya mendapatkan ridhonya Allah. Kan begitu. Bahkan kita jalan saja, jalan biasa maksudnya tidak yang berkaitan dengan kehidupan. Kita jalan dari sini, dari tempat satu ke tempat yang lain tadi. Dengan tujuan kita mencari ridhonya Allah. Itu saja kita jalan saja sudah dapat pahala. Karena kita berharap kebaikan tadi. Seperti itu. Jadi untuk mencari ridhonya Allah tadi itu sebetulnya luar biasa sangat banyak. Tergantung bagaimana cara kita berpikir, mengupas potensi cara berpikir kita, diri kita tadi. Kita ibaratnya bisa makan saja, insya Allah itu menjadi pahala. Karena itu tadi, kita yakin, kita imani dengan kita makan, kita akan mempunyai tenaga, dengan tenaga tadi kita pergunakan untuk ibadah, untuk menyembah kepada Allah. Seperti itu cara berpikirnya, supaya kita mendapatkan ridhonya Allah. Seperti itu. Mungkin sebelum lebih lanjut, ada pertanyaan balik layar. Ada Mas, pengalaman pribadi. Ini pengalaman dulu kerja udah enak, udah nyaman, gak ada masalah, gak ada apa, tahu-tahu habis kontrak. Yang aku tanyain itu setiap saat, setiap waktu itu muncul di pikiran. Apa itu karena Allah itu gak ridho karena kerjanya aku, apa karena aku gak amanah dengan harta aku itu. Mas, terima kasih. Jadi begini ya, intinya adalah, maka dari tadi, dari awal saya sampaikan, yang paling utama adalah sebetulnya untuk menggapai ridhonya Allah tadi kita adalah ikhlas menerima apapun yang ditakdirkan Allah kepada diri kita. Kan gitu. Di saat kita mencapai puncak ekonomi, terus kita tidak bisa mengelola apa yang sudah diamanahkan Allah terhadap kita, akhirnya kita kehilangan ekonomi tersebut. Terus kita berpikiran, apa Allah tidak ridho dengan apa yang telah dilalui atau apa yang telah dilakukan sebelumnya. Itu sebetulnya kalau menurut saya, kita sebagai manusia hidup, itu jangan berpikir begitu. Jadi jangan berpikir atau apakah Allah tidak ridho ya sehingga ekonomi yang saya dapatkan itu diambil oleh Allah, kan begitu. Atau Allah tidak ridho ya kekayaan atau materi saya yang melimpah itu diambil lagi sama Allah. Kan begitu. Kita cara berpikirnya, sudut pandangnya kita berubah, kita rubah. Kita imani Allah menyelamatkan kita dari apa? Dari yang telah kita lakukan tadi. Karena kita sadar betul tadi kan, kalau pas saat kita mempunyai ekonomi yang tinggi, itu kita tidak bisa mengelola ekonomi tadi dengan baik, dengan benar. Akhirnya kalau seandainya Allah biarkan kita berlarut-larut di situ, di tempat yang seperti itu tadi, dengan ekonomi yang tinggi tadi, akhirnya kita akan semakin lama akan semakin jauh dan semakin jauh dari Allah. Kan begitu. Lah berkaitan dengan Allah ridho dan tidak ridhonya terhadap apa yang sudah kita lakukan, ya kita istighfari saja. Kalau memang kita merasa itu tidak baik, itu menjadi pelajaran hidup kita supaya kita tidak mengulangi hal yang sedemikian itu. Maka itu saat kita hidup meniti kehidupan di dunia ini, kita jalani semua yang ditakdirkan oleh Allah. Jangan pernah berpikir apapun yang di depanmu, maksudnya, seandainya saya bisa menjadi seperti itu, pasti saya akan baik. Atau seandainya saya bisa seperti itu, saya akan begini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena
Dengan begitu, kita memikirkan, kita membayangkan yang belum terjadi. Itu berarti kita tidak ridho dengan apa yang kita nikmati saat ini. Kita tidak ikhlas dengan apa yang ditakdirkan Allah yang kita terima saat ini. Dengan begitu saja sebetulnya kita sudah tidak ataupun kita sudah menjauh dari ridhonya Allah. Kan begitu. Jadi jangan pernah memikirkan, wah enak ya jadi orang kaya itu bisa membantu orang, bisa sedekah, bisa lain sebagainya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena jangan-jangan yang kaya tadi itu ditakdir Allah itu eh, minar atau jatahnya neraka. Berarti seolah-olah kita mendambakan ingin ikut ke neraka tadi. Makanya takdir kita berbeda, kemampuan kita berbeda. Karena Allah Maha mengetahui. Kayak gitu. Makanya kita nikmati saja. Kadang-kadang orang kan berpikirnya begitu, selalu melihat atau melongok ke atas, melihat orang lain. Wah enak ya si A, wah enak ya si B. Gitu. Dengan itu tadi loh bahasanya, wah enak si A, enak ya dia, enak ya si A. Dengan begitu saja itu berarti kan wujud eh, apa ya? Wujud menyampaikan kalau yang kita rasakan ini tidak enak, gitu loh. Yang kita dapatkan ini takdir yang tidak baik, kan begitu. Itu aja itu berarti sudah kita tidak ikhlas dengan takdirnya Allah. Maka dari itu ya sudah nikmatin saja. Kalau seandainya kita pernah bergelimpang materi, terus akhirnya materi itu diambil oleh Allah, ya sudah, kita terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Dengan begitu berarti engkau menyelamatkan hamba dari hal-hal yang tidak baik. Kan begitu. Makanya itu tadi, kita imani sesuatu hal yang terjadi itu adalah hal yang terbaik. Karena Allah itu tahu kadar kemampuannya manusia tadi. Jangan berpikir kalau begitu lebih baik, begitu lebih baik. Tidak. Karena kebaikan yang hakiki yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Terus gimana Mas cara menghilangkan penyesalan di pikiran biar dapat ridho dari Allah? Mungkin sama ya seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya istighfari. Istighfari hal-hal yang eh, itu menunjukkan basyariah manusia yang memang eh, gampang tertipu dengan dunia kan begitu. Karena itu tadi kebanyakan orang itu menyifati dunia itu adalah sudah finish kan begitu. Suatu contoh juga ada contoh mungkin ini cerita para wali-wali zaman dulu kan begitu. Ada wali itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya itu sebetulnya hanya membutuhkan satu piring nasi karena yang saya butuhkan itu hanyalah untuk menyembah Engkau ya Allah. Maka dari itu saya minta rezeki yang tidak usah bekerja. Karena saya cuma butuh sehari itu paling tidak ya satu piring nasi atau dua piring nasi. Akhirnya ditakdir Allah pas waktu ke pasar dituduh mencuri, akhirnya ditangkap dan dipenjara kan gitu. Berarti kan saat dipenjara kan dijamin makannya sehari 3 kali mungkin kan. Ya cuma dikasih nasi toh orang yang dia minta cuma nasi kan begitu. Karena dia butuhkan hanyalah makan sepiring nasi dan menyembah ibadah kepada Allah kan begitu. Ternyata caranya salah kan begitu. Makanya untuk menyikapi apa yang terjadi dengan apa yang sudah kita lalui supaya kita tidak teringat itu kok bisa ya seperti itu, kok bisa ya seperti itu. Ya memang tidak ada yang tidak mungkin kan itu. Makanya yang perlu kita imani adalah sesuatu hal yang terjadi tadi itu adalah sesuatu hal yang terbaik untuk diri kita. Apapun itu yang terbaik. Perkara saat ini, detik ini, waktu ini, itu belum masuk dalam logika kita, belum masuk dalam nalar kita. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita imani. Kan begitu. Suatu contoh juga ada. Ada teman itu kerjanya berkaitan dengan kerja tadi. Karena pertanyaan kan berkaitan dengan kerja tadi ya. Ada teman tuh kerja kan gitu. Dia belum punya anak kan gitu. Dia kerja, posisinya sudah baik, gajinya juga udah tinggi, tapi belum punya anak. Tapi beliau kan berdoa supaya mendapatkan anak kan gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata Allah menghilangkan pekerjaannya tadi, solusinya untuk bisa mendapatkan anak. Akhirnya dia dikeluarkan dari pekerjaannya, tapi setelah dikeluarkan dari pekerjaannya Allah ganti dengan anak tadi. Kenapa demikian ya? Karena mungkin
dengan dia kerja sibuk, capek, lain sebagainya, itu mengganggu sistem kalau berkaitan dengan pengetahuan mungkin biologinya ya, mungkin mengganggu sistem kesuburan dan lain sebagainya, akhirnya susah punya anak. Tapi setelah dia, istirahat di rumah, subur dan lain sebagainya, akhirnya sempat punya anak, kan seperti itu. Makanya kita selalu harus imani, kita yakini suatu hal yang terjadi itu adalah hal yang baik, yang ditakdirkan Allah terhadap kita. Kalau memang kita menyesal betul, ya itu tadi, ingatlah, hal yang seperti itu tidak baik dan jangan pernah diulangi lagi. Kan begitu. Kalau memang kita sudah ditakdir kembali oleh Allah mempunyai materi yang cukup, ya manfaatkanlah harta sebaik mungkin. Karena mau bagaimanapun harta yang disodakohkan, harta yang diinfakkan itu sebetulnya hakikatnya adalah yang masih. Karena itu nyampe yaumul qiyamah, nyampe hari akhir nanti. Sedangkan apa yang kita makan itu sejatinya kalau kita bicara kebenaran yang hakiki tadi, itu yang hilang. Karena itu tidak ada hisapnya. Maksudnya yang kita sudah makan ya sudah hilang, tidak ada ganjaran lebihnya selain hanya untuk menguatkan diri tadi. Seperti itu. Ini ada yang lain? Udah Mas, cukup. Cukup. Oke. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Mohon disikapi dengan bijak. Yang terakhir, selalu saya ingatkan bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila ada salah ucap kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.